Oke, kali ini kita akan kembali mengulang tentang gaya hidrostatis yang bekerja pada dinding terendam yang membentuk kurva. Sketsanya kurang lebih seperti ini. Kita punya sebuah dinding, sebut aja dindingnya ABC, di mana AB-nya itu adalah tegak dan dinding BC-nya itu membentuk sebuah kurva. Ini kalau di real life-nya seperti apa sih? Dia bisa misalnya tangki penyimpanan minyak yang di pelumpung, atau misalnya apalagi ya, eh, ya, yang baru kebayang sih itu. Jadi tangki. Tapi ada lagi yang bentuknya seperti apalagi kalau kurva-kurva tuh bentuknya banyak, pipa dan segala macamnya. Oke. Bagaimana menghitung gaya yang bekerja pada dinding ini? Kita berangkat pada persamaan yang kita punya, bahwa tekanan itu adalah gaya per luasan yang dikenakannya. Jadi kita punya F sama dengan P kali A. Oke. Kalau untuk satuan kecil maka dia DF sama dengan P kali DA seperti di itu sebelumnya. Oke, sip. Sekarang bagaimana untuk menyelesaikan ini nih? Kita fokus kepada kurvaturnya dulu nih yang berbentuk kurva ya. Oke, misalnya kita punya nih di sini kita potong si bagian kurva ini, dinding BC ini kita potong kecil sehingga dia kita sebutnya DA. Oke. Di sini nyebutnya adalah DA1. Kenapa? Ntar kita lanjutkan. DA ini nanti ada gaya hidrostatis yang bekerja tegak lurus padanya. DF1. Ini tegak lurus tandanya gini ya. DF ini tegak lurus pada bidang DA ini. DA ini sangat kecil ya. Kenapa sangat kecil? Sehingga nanti karena kalau mau diintegralkan dia sangat kecil mendekati 0, sehingga nanti dia DA-nya itu nanti kita tambah dengan DA selanjutnya. Di mana si DF yang tegak lurus ini, jadi kita punya nanti itu kita punya dua sumbu koordinat nih, sumbu globalnya X, Y, oke. Di mana keseluruhan dinding ini bekerja. Sementara nanti kita juga punya di sini nih sumbu lain. Ini X, Y, ini X lokal yang tergantung sama DA. Oke? Jadi kita ulang, kita punya DA yaitu sebuah potongan kecil dari dinding BC yang kita potong kecil-kecil, di mana DF bekerja tegak lurus padanya. Sekarang kita ambil DA sini ya. Oke. Kita fokus sini dulu. Sehingga kita punya DA 1, DF 1, kita bikin theta 1. Oke. Kalau integral, untuk bisa mengintegralkan dari dinding C ke B, maka kita harus di sini ngambil DA yang sangat banyak sekali, yang bisa dibilang tidak terhingga. DF1. Kita punya lagi di sini DF2. DF2 dia juga punya terhadap titik lokalnya theta 2. Oke? Begitu juga kalau kita tambah lagi nih, kita pakai warna yang berbeda. Misalnya di sini DA3, maka di sini juga dia ada DF3 yang bekerja dengan sudut theta 3. Di sebelah sini juga nanti ada DA4 yang sedikit di sampingnya DF4 theta 4, dan sebelahnya lagi DA5 dengan DF5 yang bekerja dan theta 5. Oke. Kenapa ini penting ya tadi? Untuk mengintegralkan gaya yang bekerja pada B pada C, maka kita potong kecil-kecil nih si dinding ini menjadi DA sehingga DA-nya nanti tidak terhingga. Oke. Terus yang ingin kita katakan bahwa ingat theta 1
tidak sama dengan theta 2, tidak sama dengan theta 3, tidak sama dengan theta 4, tidak sama dengan theta sampai yang tidak terhingganya. Jadi, kenapa? Karena sudutnya beda-beda emang. Kan ini dia membentuk kurva. Nah, terus apa namanya? Oleh karena itu, kita kembali ke persamaan kita ini. Jadi kita punya, jadi untuk mencari gaya yang bekerja itu, kita F-nya itu adalah integral dari df integral P kali dA. Oke ya. Dengan kita punya apa? P-nya dengan tekanan hidrostatik kita rho kali G kali H kali dA. Oke. Ini adalah konstanta. Ini adalah konstanta. Dimanapun kita berada di dalam sistem kita ini, nilai konstanta ini adalah sama. Sekarang hanya berubah-berubah. Ini variabel tergantung ketinggian. dA-nya gimana? Seperti yang tadi di sini, dA-nya juga variabel berubah-berubah. Oke. Sehingga ini nggak bisa langsung diintegralkan nih. Dia harus dicari seperti yang kemarin ditanyain di grup. Dia harus dicari dalam satu dibuat satu variabel saja yang bisa kita integralkan biar mudahnya. Oke. Kita kembali bahwa ini tidak bisa diintegralkan langsung, sehingga kita ambil nih, sekarang kita zoom. Kita ambil misalnya DA1. Oke, DA1 tadi ini kita zoom, terus kita zoom lagi. Kita punya DA1. Ingat, ini exaggeration aja, ini lebay nih. Aslinya dia kecil banget nih. DA1 ini mendekati 0. Oke, kita punya DF1 yang bekerja padanya dengan theta 1. Biar mudah, karena dia nggak bisa diintegralkan langsung, kita pecah dia menjadi DFY yang arahnya ke sini. Ini DFY nih ya. Satu lagi kita bikin dia DFX. DFY itu adalah DF1, ini berarti pakai 1 juga, DF1Y, DF1X. Yaitu DFY1 adalah gaya DF1 yang bekerja pada sumbu Y, sementara DFX1 ini adalah gaya DF1 yang bekerja pada sumbu X. Biar apa? Ya biar kita dimudahkan, biar kita bisa nyari tahu cara gimana sih menyelesaikan masalah ini. Oke, jadi nanti kita akan punya dua komponen. Yaitu DF1 dan DFY1. Ingat, ini satu ini untuk DA1 aja ya. Oke. Yang masih ingat di di matematika Pitagoras dan hubungan sinus kosinus. Kalau kita punya theta di sini, maka yang DFY ini, DF1Y ini bisa kita sebut apa? DF1 kali cos theta. Dari mana? Bahwa cos theta itu adalah DF1Y dibagi DF. Sin itu apa? Sin itu bidang di depannya dibagi bidang garis miringnya. DF1 sama dengan, ini sebentar gini nih hasilnya. Cos theta 1 sama dengan DF1Y dibagi DF1. Sehingga DF1Y bisa kita bilang DF1 kali cos theta 1. Oke? Di satu sisi lain, sin theta 1 sama dengan df1x dibagi df1. Hingga df1x sama dengan df1 kali cos theta 1. Kenapa sih kok Pak banyak banget nih, ada 1, ada x? Karena kita baru berbicara untuk DA1. Jadi nanti itu kita akan punya di masing-masing DA nih, sini nih contoh nih, DA3. Kita akan punya tadi DF3X dan juga DF3Y sampai tidak terhingga. Sehingga bisa kita bilang, kita akta sedikit. Jadi bisa kita bilang kalau kita punya integral ini rho GH dA, maka fx1 kita sama dengan integral
rho GH1 kali DA1 kali sin theta 1. Dan F1Y kita adalah integral rho GH1 DA1 kali cos. Oke. Sampai sini oke, kita lanjut ya. Sip. Kita tadi udah punya hubungan apa sih nih hubungannya, saya lupa. Fx1, ntar kita lanjut aja ya. Kita tulis di sini biar nggak lupa. df1x adalah integral rho GH1 DA1 kali x apa? Sin theta 1 dan df1y sama dengan integral rho GH1 DA1 cos theta 1. Oke, sip. Sekarang kita lihat lagi segitiga DA-nya. Kita zoom in lagi. DA1. Oke, dengan di sini ada DF1. Oke. Kita punya di sini theta 1. Kita ingin mencari tahu DA1 ini apa sih? Oke. Ini dari hubungan segitiga aja. Kalau dia di sininya theta 1 nih, maka sudut di hadapannya otomatis jadi theta 1. Oke. Karena ini tegak lurus nih, maka sudut ini adalah 90 derajat kurangi theta 1. Oke. Kalau ini 90 derajat theta 1, ini theta 1, maka otomatis nih ininya jadi theta 1 sudutnya, sehingga ini juga jadi 90 derajat kurangi theta 1. Oke? Semoga dimengerti. Kita ambil lagi nih. Jadi kalau misalnya kita punya nih, terus kita geser. Ini kita punya DA1. Maka sudut ini apa? Kalau dari sini, sudut yang ini nih, saya ambil yang ini nih. Sudut ini adalah sama dengan sudut ini, yaitu theta 1 juga. Misalnya kita kasih tulisan, kita kasih nama bahwa ini adalah sudut apa ya? Ini sudut EFG. Oke? Maka kembali dari hubungan segitiga, kita punya bahwa cos theta 1 sama dengan apa? Sudut di sampingnya EG dibagi dengan garis miringnya. Sehingga EG, ini EG1 ya. Kita bikin EG1 EG1 sama dengan DA1 kalikan cos theta 1. Oke. Sin tetanya gimana? Kalau ngelihat dari segitiga ini. Ini sin ya nih. Theta maaf. Sinnya itu sama dengan yang di depannya, bidang garis di depannya GF FG1 dibagi DA1. Sehingga FG1 sama dengan DA1 kali sin theta 1. Oke? Siap? Kita punya tadi ini nih. Dari penurunan sebelumnya. Oke? Dari penurunan sebelumnya kita punya dfx1 adalah rho GH1 DA1 sin theta 1, df1y adalah rho GH1 DA1 cos theta 1. Oke. Sekarang kita lihat lagi yang tadi kurvanya. Kita bikin di sini nih kurvanya nih ya. Misalnya DA1 kita itu adalah di sini. Ini kan tadi udah kita zoom nih yang sini nih. Sekarang kita coba di sini ya. Oke. Berarti kalau kita punya bagian ini nih, DA1 nih, DA1 sin theta 1, ternyata DA1 adalah EG1 kan. EG1 mana? EG1 tuh ini nih. Oke. Kalau sini itu adalah FG. FG itu bagian ini.
Sehingga kalau misalnya kita punya DA1 sin theta 1, dia tuh kalau kita proyeksi jadi kayak gini. Ini adalah yang kita hitung nih, FG1. Ini sama dengan DA1 kali sin theta 1. Kan di sini kita punya DA2. Maka di sini kita punya yang bentuknya sama segitiga kayak gini juga, tapi tinggal indeksnya diganti jadi 2. Sehingga kita punya di sini FG2. Oke. Terus di sini kita punya juga DA3. Maka kita punya FG3. Di bawahnya juga gitu. Kita punya DA misalnya 4. Maka kita sebut di sini FG4. Di sini juga kita punya lagi DA. Kita sebutnya di sini FG5. Oke? Sehingga nih yang bagian ini ya. Sehingga kita bisa bilang nih yang D, ingat tadi kita punya di sini apa? df1x sama dengan rho GH1 kali DA1 sin theta 1. Misalnya buat yang A1. Sehingga ini kalau ditambahin terus nih, maka ini akan seperti garis lurus nih sampai dari apa tadi dia dari sudutnya, maaf, dari B ke C itu akan seperti garis lurus ini. Sehingga bisa kita bilang dfx1 ini apa sih, df1x ini, atau kalau udah diintegralkan df1x ini maka jadi kalau diintegralkan kan jadi f arah x ya. Fx ini adalah integral rho GH dari dA sin theta. Dengan dA sin theta ini apa? Kalau diintegralkan dA sin theta nih integralnya berarti ini nih, garis ini. Fg keseluruhan yang ditambahin dari Fg1, Fg2, Fg3 sampai dia membentuk garis lurus. Seakan-akan ya, ini seakan-akan. Ingat bahwa garis ini tuh nggak ada, dia cuma proyeksi doang. Jadi ini apa nih? Ini adalah tekanan hidrostatis. Dan ini apa? Ini garis yang tadi, garis di hadapan, garis di hadapan kurva, atau saya nyebutnya proyeksinya. Oke, sehingga bisa dibilang Fx itu apakah? Fx itu sama dengan gaya hidrostatis yang bekerja pada proyeksi bidang kurvatur. Oke? Maaf nggak kelihatan. Jadi gimana? Misalnya bidangnya gini, misal contohnya, misal tadi kita punya bidangnya gini. Di sini B, di sini C. Proyeksinya gimana? Proyeksinya gampang. Proyeksinya adalah gini. Nih, garis lurus ini. Ini proyeksinya nih, ini proyeksi. Proyeksi tegak lurus dari bidang BC. Oke? Kita ketemu yang Fx-nya. Sekarang kita cari bagaimana dengan yang Fy-nya. Dari Fy-nya kita pakai warna biru, oke? Dari Fy-nya kita tahu nih dari sini bahwa kalau dA dikalikan dengan cos itu nih, kita pakai dA1 nih misalnya gini nih, dA dikalikan dengan cos, maka kita punya garis ini EG 1. Begitu pula dengan kalau untuk dA2 kita punya EG2, kita punya EG3, EG3, untuk dA4 EG4, untuk dA5 EG5, dan seterusnya. Sehingga bisa kita bilang, kan kita punya dari sini nih, maaf, dari sini nih, dari sini. Tanda sini ya. df1y sama dengan
integral rho GH1 dA1 cos theta 1. Oke? Sehingga kalau kita mau nyari FY-nya, kita harus mengintegralkan semuanya. Oke? Integral rho GH1 dA1 cos theta 1. Sehingga bisa kita bilang FY ini nih, FY ini adalah gaya yang bekerja pada, kalau tadi kan tegak lurusnya ini proyeksinya ya. Sekarang kalau kita proyeksikan dari sini, dari B ke C, maka kita punya ini. Oke? Integral rho G dA ini kali apa namanya? Ini kan bisa dibilang garis ini nih ya, dA. Ini adalah panjang dari proyeksi kurva CB ini. So, kalau misalnya kita punya, tadi kita kembali ke sini, C sama B, maka dia adalah garis ini kan. Oke? Terus integralnya ini adalah ini. Integral dari H-nya apa? H-nya kan ini kan ya. H-nya ini. H-nya ini. Integral dari H dikalikan ini apa? Ini H, ini kan H. dA cos theta itu adalah ini, EG. Ini kan luas ya. Jadi bisa dibilang nih, ini dikalikan part ini nih, luas daerah ini yang saya arsir. Oke? Sehingga bisa dibilang kalau ini keluar ke sini, rho G integral H1 kali dA1 kali cos theta 1 itu merupakan integral dari luas ini. Integral dari luas apa? Volume. Sehingga F-nya itu bisa kita bilang rho kali G kali V. Ini apa? Rho GV. Ini adalah W atau berat. Berat siapa? Berat fluida yang ditahan oleh si kurva BC ini. Sehingga bisa kita bilang FY adalah berat dari fluida yang ditampung oleh dinding BC. Sip, kita ketemu Fx-nya, kita ketemu Fy-nya. Oke? Sehingga terus gimana? Itu kan jadi kalau bisa dibikin free body-nya tuh nanti jadi kayak gini nih. Kesininya Fx, terus dia kesini Fy. Maka F yang bekerja, kita berbicara pada dinding BC, F resultan adalah akar Fx plus Fy kuadrat atau akar Fx kuadrat plus W kuadrat. Sip. Jadi dari yang panjang ini nih, apa sih kesimpulannya? Kesimpulannya kalau ada sebuah kurva yang di dalamnya ada ada airnya, maka teman-teman ngitungnya apa? Hitung gaya hidrostatis yang bekerja pada proyeksi tegak lurus si kurva ini. Dan yang kedua, hitung berat dari air yang tertampung oleh si kurva ini. Caranya gimana? Hitung volumenya, habis itu cari beratnya, habis ketemu cari beratnya, bikin resultan dari kedua gaya itu. Oke, ntar habis ini kita masuk ke contoh soal.